Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Dr. Reza dari kelas 2C dengan NPM 24754078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses ekspor suatu barang mata kuliah kepabeanan. Dan untuk barang yang saya pilih di sini yaitu nanas yang masih segar atau yang sudah dikeringkan. Berikut ini saya tampilkan data dari trade map untuk barang nanas yang masih segar atau yang sudah dikeringkan dengan kode 080430. Berdasarkan data dari trade map tahun 2024, negara dengan tujuan ekspor yang paling berpotensial yaitu negara Amerika Serikat. Karena pada tahun 2024 untuk produk ini negara tersebut mengimpor sebesar 1.009 US dollar dan negara tersebut memiliki defisit impor sebesar 884.073 US dollar. Defisit impor berarti negara tersebut lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor suatu barang. Dan untuk spesifikasi dari produk ini, yang pertama ada asal produk. Asal produk ini berasal dari Lampung, Indonesia. Yang kedua ada berat dalam satuan gram. Beratnya sekitar 1.101 gram sampai dengan 1.300 gram. Dan untuk jumlah buah per box yaitu sekitar 10 buah. Dan untuk warnanya mulai dari hijau sampai dengan kuning ataupun oranye. Untuk kadar gula atau kemanisan yaitu sekitar 14,5% sampai dengan 16,5%. Yang berikutnya yaitu jumlah muatan dalam satuan kontainer yang berukuran 40 kaki yaitu 25 ton per satu kontainer. Yang terakhir ada jumlah palet dalam kontainer yaitu berjumlah 25 palet. Untuk persyaratan dalam negeri, dokumen yang diperlukan diantaranya ada SIUP yaitu surat izin usaha perdagangan, ada invoice atau faktur penjualan, ada packing list, bill of lading, sertifikat keaslian, sertifikat analisis, dan GAP yaitu Good Agriculture Practice atau bukti bahwa produk pertanian tersebut diproduksi dengan baik, aman, dan ramah lingkungan. Dan untuk persyaratan luar negerinya yang pertama ada sertifikat karantina yaitu sertifikat yang dibutuhkan untuk menjamin buah bebas dari hama ataupun penyakit. Yang kedua ada deklarasi dan pemeriksaan. Produk pertanian wajib dideklarasikan dan diperiksa oleh otoritas Amerika Serikat. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Artinya produk harus memenuhi standar keselamatan kesehatan di lingkungan Amerika Serikat. Untuk slide berikutnya ada promosi dan negosiasi. Untuk promosi, kita bisa menghadiri pameran dagang internasional yang diadakan di Amerika Serikat atau melalui platform digital seperti alibaba.com. Atau kita bisa juga bekerjasama dengan pemerintahan seperti Kementerian Perdagangan atau ITPC atau Indonesian Trade Promotion Center. Dan untuk aspek yang penting dalam negosiasi yaitu ada harga produk, kualitas produk, persyaratan, metode pembayaran, sertifikat mutu, dan garansi. Slide berikutnya yaitu ada sumber pendanaan dan metode pembayaran. Untuk sumber pendanaannya yang kita dapat dari lembaga keuangan perbankan. Dan untuk metode pembayarannya terdapat letter of credit, advance payment atau pembayaran di muka, dokumen against payment, dokumen against acceptance, dan open account atau
rekening terbuka, dan yang terakhir ada konsiasi. Metode pembayaran yang saya pilih yaitu letter of credit karena dianggap lebih aman terhadap kedua belas pihak. Jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir kepada eksportir dalam transaksi perdagangan internasional. Letter of credit memastikan eksportir menerima pembayaran jika memenuhi syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang tercantum. Sementara importir mendapatkan jaminan atas barang yang akan dikirimkan. Di slide terakhir ada export correspondence yang terdiri dari surat pengantar, surat penawaran, dan sales contract. Yang pertama ada surat pengantar. Surat pengantar dibuat oleh eksportir sebagai pengantar untuk dokumen-dokumen ekspor yang dikirimkan. Surat ini berisi informasi mengenai jenis dan jumlah dokumen yang dikirimkan serta tujuan pengiriman dokumen tersebut. Yang kedua ada surat penawaran. Surat ini adalah dokumen formal yang berisi penawaran barang atau jasa untuk kegiatan ekspor. Surat ini berisi detail mengenai produk, harga, kualitas, syarat pembayaran, dan informasi lainnya yang relevan dengan transaksi ekspor. Surat ini berfungsi sebagai pembuka komunikasi dan negosiasi antara eksportir dan importir, serta menjadi dasar untuk kesepakatan jual beli lebih lanjut. Yang terakhir ada sales contract, yaitu dokumen yang mengikat antara eksportir dan importir yang berisi kesepakatan mengenai syarat-syarat penjualan barang untuk transaksi ekspor. Dokumen ini merinci berbagai aspek transaksi termasuk deskripsi barang, kuantitas, harga, cara pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya. Sales contract juga menjadi dasar bagi importir untuk mengajukan pembukaan letter of credit kepada bank yang merupakan jaminan pembayaran pada kegiatan impor-ekspor ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.